Nah, sekarang bagaimana pemilu 2024 ini? Kira-kira potensi kecurangannya di mana? Coba kita bedah. Tiap TPS itu kan 300 pemilih. TPS pada 2024 ini nanti ini adalah 840.000. Satu TPS 300 pemilih, maka yang pertama yang harus diawasi adalah daftar pemilih yang ada di TPS itu. Berapa yang jumlah yang terdaftar? Dan berapa yang menggunakan hak pilihnya sampai penutupan TPS? Misalnya 300. Tapi yang menggunakan hak pilihnya 125. Berarti ada 75 dong yang tidak menggunakan. Jangan sampai ditabulasi tetap 300. Berarti ada kecurangan 75 pemilih kan? Ini satu. Yang kedua, petugas TPS seenaknya saja mengatakan ini tidak sah. Hanya kebetulan yang dicoblos itu bukan partai favoritnya, itu harus diawasi baik-baik. Memperhatikan ketika surat suara dibuka itu dan dinyatakan sah atau tidak. Hati-hati. Harus penuh pengamatan detail di sini. Setelah itu, suara yang diakumulasikan harus dicatat baik-baik. Setelah selesai dari TPS, kan langsung dibawa ke kecamatan kan? Disinilah potensi yang paling besar terjadi kecurangan, jual beli suara. Pada saat dibawa ke PPK, panitia pemilihan kecamatan, yang level kecamatan, kan sudah bisa puluhan TPS di situ kan? Atau katakanlah 100 TPS. Ya kan? Berarti jumlah pemilih yang dihitung 300 kali 100. Semakin banyak kan? Hati-hati. Sejumlah kasus di masa lalu, disinilah transaksi buying voter. Setelah PPK, kan naik lagi kan? Ke kabupaten kota. Untuk menentukan siapa yang terpilih anggota DPRD kabupaten kota. Berarti semakin banyak lagi kan suara di situ. Dan seterusnya sampai provinsi, kemudian provinsi ke nasional. Kalau kita lihat dari perhitungan suara TPS sampai pusat butuh waktu 1 bulan. Potensi kecurangan dalam 1 bulan ini, jangankan 1 bulan, 5 menit atau 1 menit itu kecurangan bisa terjadi. Kan ini hanya masalah menggeser, mengubah angka kan? Harus hati-hati. Yang kita khawatirkan ini serangan fajar. Pada hari pencoblosan, tiba-tiba partai tertentu atau calon tertentu menyebar uang kan pada saat pemilih menuju TPS. Ini yang harus diawasi betul. Karena kalau di TPS-nya kemungkinan transaksi itu kurang sebab ada pengawas pemilu di situ. Kemudian ada pengawas dari lawannya. Tapi kalau dari rumah menuju TPS itu kan tidak ada pengawasnya. Siapa bisa awasi? Nah, ini yang harus kita semua prihatini. Berikutnya, gerakan memobilisasi aparat desa. Karena yang paling ditakuti masyarakat desa itu kan kepala desa, kepala dusun. Jangan sama sekali terjadi mobilisasi massa atas titah para kepala desa atau para pejabat yang ada di level desa untuk menjoblos orang tertentu ataukah mengalahkan orang tertentu atau partai tertentu. Ini juga masalah yang sangat kritis untuk kita prihatini semua. Karena semuanya bisa terjadi.